lumpur. Ya, saya orang yang suka keliling ke kilang-kilang nih. Di Indonesia beberapa perusahaan-perusahaan tambang. Saya suka bicara sama teman-teman di sana, masya Allah. Kalau kilang modern sekarang mah aman dah ya. Banyak kajian-kajian rutin, fasilitas ibadah difasilitasi. Kalau dulu kan masya Allah. Ya. Makanya nggak boleh lebih dari 2 minggu suruh pada kabur gitu ya. Karena fitnah. Tapi ketika agama sampai, Islam ditegakkan demi Allah, terasa nikmat rahmat Allah datang. Iya, karena Islam rahmatan lil alamin. Ujian membuat orang yang diuji menjadi dekat sama Allah. Nanti antum buka-bukalah di mes ya, bahwa ada ayat Allah surat Al-Hadid ayat 16 ketika Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belumkah datang waktunya, kata Allah, bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Artinya begini, apa enggak cukup buat orang Islam yang beriman cara Allah menyayangi dirinya dengan mendatangkan ujian? Ya, kita kalau di rantau gini nih ya Allah, yang tadinya marah emosi sama anak, jauh gini mah panjang mata, kita kangen betul. Saya soalnya orang yang jarang di rumah, jadi tahulah penderitaan begini ya. Awalnya sedih sekali, tapi lama-lama terbiasa lah. 1 bulan paling cuma 4 hari di rumah, ya Allah. Tiap pulang kita ngeliat anak udah gedean dikit, ini kayaknya tinggian nih anaknya. Kata orang rumah, auah. Ya, jujur loh. Islam yang dia memang miliki, dia menjadi dewasa dengan ujian. Makanya orang Islam di bumi manapun dia berpijak, jangan tinggalkan keislamannya. Karena mungkin kalau bahasa perjuangan sekarang sudah nggak kayak dulu, kudu pakai pedang, tombak, panah, mengambil ghanimah, tidak. Menjadi orang yang kerja ikhlas karena Allah, mengais rezeki untuk mencari nafkah, ini kan perjuangan. Ayo total untuk mencapai tingkat jihad yang paling tinggi, al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan hartamu, baru dengan jiwamu. Berarti kalau perintah jihad dengan harta, harus jadi orang sukses dong. Nah, kalau sudah bicara sukses, bicara izin Allah. Gimana Allah mau mengizinkan kalau kitanya nggak kenal sama Allah? Tapi teman saya aduh, rusak tat agamanya tat. Saya sama dia, saya berani adu sholat tat. Maksudnya gimana nih? Banyakan saya sholatnya tat. Rezekinya gampang aja tat. Sholat nggak demen tat, ajan-ajan dia tat. Cuman innalillah. Itu kayaknya keberuntungan mendekati dia selalu tat. Itu istidraj. Ya, pertolongan yang datang dengan cara yang salah, efeknya pasti buruk. Orang beriman diajarkan sama Allah dengan ujian. Ujian akan membuat dirinya ini bukan jadi kaya atau miskin, bukan, tapi menjadi makhluk yang paling berkah di atas muka bumi ini. Karena kalau sudah bicara berkah, kan ujungnya kematian. Ya, orang mau kaya, mau miskin, mau mati. Ya, orang mau ganteng, mau jelek, cakep, cantik atau buruk rupa, tetap aja mati. Nah, ketika kematian mendatangi dia, apa yang dia bawa menghadap Allah. Kan ini yang perlu digarisbawahi ya. Tad, jangan ngomong-ngomong mati dulu, Ustaz. Ya. Kayaknya kalau ngomong mati yang mana yang tua-tua, Ustaz. Ini bulan yang mati muda semua, enak aja. Jadi bicara kematian, kita nggak bicara umur sebenarnya. Iya. Sudahlah, Allah uji. Tapi efek ujian buat orang Islam yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia menjadi orang yang mudah mengingat Allah karena dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia orang yang tahu bahwa dia punya Allah yang tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Dia tahu itu. Makanya dia nikmati. Kita kalau lagi zaman gampang rezeki, doa nggak husu, betul? Susah beli macam-macam langsung. Allahumma rzuqna ya Allah, ya Allah. Mudahkan rezeki buat kami ya Allah. Arabnya juga, terjemahannya juga sampai ya Allah. Begitu tuh. Orang susah kalau berdoa beda dah sama orang lagi senang ya.
Kita zaman anak kita tuh masih lucu-lucu, belum ngegoda, belum betul-betul menguji kita ya. Masih ya anak masih kecil. Iya waktu zaman anak masih anak-anak kita kalau berdoa cuman Rabbi habli minas solihin ya Allah. Gitu aja nggak ada bobot. Ntar kalau anak udah gedean dikit, aduh ya Allah. Oh, kalau kita nggak diuji kita nggak husu. Bisa nurut sama Allah toh. Cuma orang fokusnya. Kalau sekarang sudah Masya Allah hampir setiap instansi, perusahaan, kilang, tambang dan lainnya ini udah nggak ada masalah. Kalau dulu khawatir, ya orang diajar agama dengan benar khawatir sekali. Padahal setelah dia tahu iya ya, ketika agama menyentuh seseorang tentu beda lain. Dia menjadi orang yang khusyuk, dia menjadi orang yang inabah. Inabah mudah mengembalikan semua permasalahan hanya untuk Allah. Ya karena dia tahu sekali, pokoknya mulai aja bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Ya nggak semudah itu Ustaz. Ya iyalah, kita nggak bicara mudah atau tidak mudah. Cuma memang syariat mengatakan awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Ada inabah di surat Qaf ayat 32, 33 Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khasyya rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib." Iya. Orang yang gampang kembali, orang yang tahu ya tidak ada yang tahu kondisi hati kecuali pemilik hati. Ketika iman naik turun, yang punya iman yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Makanya dalam rantau seperti ini kita bekerja ya Allah, ini galau tidaknya kan kita yang tahu. Ya, kita nggak pernah orang lain tahulah kondisi hati kita lah. Cuma kata Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ada janji Allah buat orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara dirinya, memelihara peraturan-peraturan yang memang Allah aturkan buat dirinya. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Janji Allah lah di surat Qaf 32 ini, bahwa Allah telah berjanji, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz, buat orang-orang yang mau kembali kepada Allah dan menjaga aturan mainnya. Ketika ahli ekonomi barat berpendapat bahwa kalau pengen maju dalam berbisnis, jangan kaitkan bisnis dengan Islam, dengan agama. Ini awal kehancuran sebenarnya. Apalagi berpikir yuk kita bedakan antara ekonomi dengan agama, politik dengan agama, kehidupan dengan agama. Astagfirullahaladzim. Agama yang memang sentral, Rasul amri kulli, kata Rasul Islam. Semua perkara itu intinya Islam. Maka ukur hidupmu dengan Islam, bisnismu dengan Islam, politikmu dengan Islam, sosialisasimu dengan Islam. Kalau nggak sesuai, kamu akan terlepas dari bantuan Allah. Karena Allah sudah janji, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Siapa dia? Man khasyya rahmanu bil ghaib. Man khasyya rahmana bil ghaib. Orang yang takut dengan rahmannya Allah yang gaib. Artinya kalau rahman itu kan kasih sayang Allah, dunia akhirat, rahim ya di akhirat. Makanya kalau orang yang tahu rahmannya Allah, dia dikatakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dia rasakan nikmatnya hidup. Bangun pagi mudah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Dia bersyukur karena dia tahu ini bangun pagi nikmat. Ada orang yang udah nggak bisa lagi bangun pagi, berarti dia diberikan nikmat kan? Makanya perhatiin dah, orang mau tidur gelisah, orang mau tidur nyenyak, orang mau tidur cukup atau kurang, kasur nyaman atau tidak, bangun tidur doanya sama. Betul. Nggak dibedain, antum bangun fresh mau bangun migrain, doanya sama.
Nggak ada. Doa bangun tidur orang migran, nggak ada. Doa bangun tidur orang pilek, nggak ada. Mau apapun keadaannya, bangun tidur katakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Umum ya, segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Ini pujian dulu, kerjanya apa? Macam-macam. Ternyata syukur merupakan bukti inabah kita ke Allah. Kan Allah yang mengatakan la in syakartum la azidanakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Fokuskan hidupnya pada orang yang lakanut, sifatnya ingkar. Tercipta untuk ibadah tapi nggak demen sama ibadah. Terjadi. Saya suka contohkan di beberapa tempat dengan bahasa yang mudah lah. Kita kan tercipta untuk beribadah, betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua maklum ini. Dan ibadah itu umum. Kita bicara rukun Islam aja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Oke, kita bicara itu. Tapi yang terjadi, dia nggak senang sama ibadahnya yang 5 tadi. Ya mungkin ibadah, cuma nggak senang. Contoh yang paling gampang, sholat saja. Ya, tanya imam deh. Penderitaan imam di setiap tempat. Ya. Imam kalau pengen makmum yang ngefans sama dia, harus baca pendek, betul ya? Apalagi mau Ramadan nih bentar lagi. Ya, antum betul-betul mendambakan imam yang paham antum, betul ya? Makanya kalau imam yang betul-betul berilmu dan dia tahu bahwa menghadap makmum memimpin sholat merupakan kewajiban buat imam, dia akan lakukan. Ya, Staw sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Imam begitu kan? Lurus rapatkan shaf. Rapat lurusnya shaf merupakan kesempurnaan dalam sholat. Ini anak muda 2, 3 yang baru tobat 12 orang gitu. Baca. Ingat kalau imam main hantem aja, ngegas aja lah. Kalau anak-anak biker bilang digas aja, Masya Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Yasin. Ini kan biar orang Islam kalau biar kata baru tobat, Yasin mah paham dah ya. Ya Allah. Ada yang hatinya ngomong, berhenti di mana nih ayatnya? Was-was duluan. Yang batal yang di pojokan tuh. Gua nggak demen imam. Padahal imam Yasin, Allahu Akbar. Ya mau bilang apa? Padahal kalau sunnah sholat terawih ya yang paling panjang bacaan ya kan, afdhalus sholatul lailul qiyam. Cuma kondisinya memang jujur kita nih orang Islam yang kadang-kadang nggak paham bahwa memang kita tercipta untuk itu. Makanya banyak orang Islam senengan ibadah udah beres ketimbang baru mulai. Oh, kalau udah beres sama senang banget. Apalagi kalau imam baca panjang tadi, sujud terakhir, tahiyat akhir, innaka hamidum mazid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, beres deh Allah. Yang pakai kerudung buka. Aduh, ya Allah. Mendingan udah beres. Ramadan semua sama. Kok bisa gitu, Ustaz? Ya sebenarnya sih nggak semua. Cuma kebetulan di negeri kita kebanyakan begitu. Di negeri kita hampir rata-rata deh. Makanya ada yang terawih 23 rakaat 10 menit. Itu Masya Allah ya. Dan senang banget makmum. Cakep banget begitu ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi kenyataannya seperti itu gitu ya. Aduh ya. Kok bisa begitu Ustaz? Wallahu a'lam. Saya pun sempat sampaikan di beberapa bahasan. Saya bilang kalau saya sih karena sering di Mekah Madinah sering lihat beda antara sana dengan negeri kita. Bedanya tuh gairah ibadah orang di sana tuh nggak seperti di sini. Di sana ya nggak semua orang Arab kan, tapi kondisi
azan nggak ada yang pendek, pasti panjang di negeri kita. Di Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Kita tanya sama muadzin kalau azan tuh masih panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang lah ya. Iya ya Ustaz, kalau diperhatiin ya. Iya, coba nanti yang udah umroh bedain ya. Di Arab. Loh kok beda? Enggak beda, sama azannya. Tanya aja muadzin. Kok di Arab pendek, di sini panjang-panjang? Jawaban muadzin apa? Makanya dalam Islam ini dasar sekali ya. Kalau pengen merasakan indahnya Islam dan mulia dengan Islam, yuk kenali Islam dengan cara yang benar. Caranya simple. Yang pertama, pahami usul salasa, 3 landasan pokok dalam beragama. Itu aja dulu deh. Udah nggak usah ngayal yang lain, jangan ngomong furu'iyah. Kita ngomong, khawatirnya Anda cuma mengaku hamba Allah tapi nggak hafal nama Allah. Ini kan bahaya. Akhirnya ketika Anda sholat nggak ngaruh. Sholat Allah, orang tua ribut, Allahu Akbar, sama mertua nggak akur, Allahu Akbar, nggak bisa berteman, bersosialisasi. Jangan, nggak bisa dibiarkan. Khawatirnya ibadahmu nggak mendatangi kemuliaan, nggak mendatangkan kemuliaan. Makanya yang paling baik kenali Allah dengan benar deh. Ini usul yang pertama. Yang kedua, kenali Islam dengan benar. Banyak orang yang cuma mengaku muslim tapi nggak paham Islam. Nggak pernah nyuruh orang minta ke kuburan, semuanya minta ke kuburan. Coba. Bahkan berdusta atas nama Rasul. Kata Nabi apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, sementara aku nggak melakukannya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Suruh ambil bangku, duduk di neraka. Kebayang ya? Dan itu penistaan sunnah namanya. Quran dinistain rame, sunnah dari dulu aman-aman aja. Padahal nista Quran bahaya sekali. Imam Malik yang mengatakan itu, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang menganggap ada sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Itu kata Imam Malik loh. Kenali Allah dengan benar, kenali Islam dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar. Usulus salasa, 3 landasan pokok ini kalau dipahami dengan betul, dia menjadi seorang muslim yang kafah. Dan dia akan merasakan betapa Islam rahmatan lil alamin. Bukan cuma Islamnya, pelaku keislamannya juga sama. Makanya aneh kalau orang Islam nggak diterima di sebuah tempat tuh aneh. Ini kalau nggak provokasi, kebodohan ketika beribadah. Kita nggak paham cara beribadah yang benar. Atau jangan-jangan ibadah nggak berbias sama kita. Sholat cuman lihat galak, emosi, radikal, ya. Sholat bukan tidak, ya menghalalkan yang diharamkan, lihat. Sholat bukan tidak, cuma nggak bisa berteman sama orang lama, awet, nggak bisa. Ada yang salah. Usul, dipegang usul tersebut supaya dia apa? Supaya dia tahu Allah janjikan tadi, likulli awwabin hafiz. Buat orang yang mau menjaga aturan. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasya rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Dialah orang-orang yang takut dengan rahman-Nya Allah. Kalau dia rasakan kenikmatan dari Allah, bukan cuma enjoy dengan kenikmatan tersebut, dia bermuhasabah diri. Karena ini nggak mungkin di balik ini nggak ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Diberikan kemudahan, bukankah setelah kemudahan ada kesulitan? Diberikan kesulitan, bukankah setelah kesulitan ada kemudahan? Iya. Dia berilmu. Oh iya ya. Maka dunia nggak membuat dia terlena, kesibukan nggak membuat dia lupa. Fitrah dirinya tercipta untuk beribadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dia kritisi imannya, dia pahami syariatnya. Oh, kalau gitu ibadah ya. Sementara kalau sudah bicara ibadah, kita bicara tauhid kan. La ilaha illallah. Ulama mengatakan la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Ada sebagai hamba Allah tapi masih percaya sama dukun ya, paranormal, ramalan-ramalan. Dipertanyakan keislaman Anda. Orang Islam ini kan punya penyakit sirik turunan. Saya nggak tahu lah kalau di daerah Cepu di Exxon Mobil ini saya nggak paham lah. Kalau kami di Bogor itu masya Allah, seputar Bogor innalillah perbuatan syirik itu. Nggak tahu siapa yang ngajarin, cuma hampir rata orang-orang di sana yakin sekali kalau seandainya ada tanda-tanda alam katanya. Jadi kalau di rumah ada kupu-kupu berarti ada apa? Kalau tangan gatel mau dapat apa? Sama juga. Kirain Bogor doang. Cepu mirip cepu ya. Itu tuh kesirikan tuh. Lagi apa hubungannya kupu-kupu sama tamu? Masya Allah. Kesian yang di apartemen dong, betul ya? Kupu-kupunya banyak nih Ustaz, banyak tamu nih ntar. Tapi kecil-kecil, kenapa kecil-kecil kupu-kupunya? Oh kalau di kamar saya gede banget, kupu-kupu gambreng. Ini tamunya Ustaz Subhan yang datang gede banget Ustaz. Nggak ada hubungannya. Tangan gatal dapat rezeki, jorok, bukan rezeki ya. Malah cuci tangan itu begitu. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kalau ada burung celepuk, katanya ada kuntilanak, betul? Atau ada burung titu titu tit, ada yang mati katanya. Astagfirullah. Celepuk juga nggak mau suaranya begitu kali ya. Ya sudah, nggak ada hubungannya. Jauhkan kesyirikan. La ilaha illallah, nafi wal isbat. Hapus ilah, tetapkan hanya Allah. La ma'budah bihaqqin illallah. Baru ketika dia berkata Muhammad Rasulullah, 4 konsekuensinya. Tas aja ini ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah Nabi, ijtinabu bima nahaa alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang, tasdiquhu fi ma akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan la ya'budallah illa bima syara'a alaih, tidak beribadah kecuali adanya contoh syariat Rasul. Dasar banget ya. Konsekuensi Nabi Muhammad itu adalah Rasul, taat dengan perintah beliau, menjauhkan larangan beliau, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan yang keempat, tidak beribadah kecuali adanya syariat. Kalau bisa seperti itu janji Allah, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Allah janji Allah buat orang-orang yang mau kembali ke Allah dan menjaga. Makanya diri dan pahami tentang rukun la ilaha illallah dan konsekuensi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbagi waktu nih. Sengaja dikurangi 10 menit supaya kita bisa berdialog. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti saya akan berikan 2 pertanyaan. Kalau bisa dijawab ada hadiah bagus. Fadhillah. Ya, tapi sebelum masuk kepada pertanyaan yang akan saya lempar, mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhillah. Silakan. Ibu belakang boleh, silakan. Apa antum na'am? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dalam usul salasa salah satunya adalah mengenal Islam dengan benar. Ustadz, apakah mengenal Islam dengan benar ini sekaligus memahami pembatal-pembatalnya? Iya. Kadang waktu nih saya mau bahas detail nggak memungkinkan.
Ada syarat la ilaha illallah, dia menjadi seorang muslim dengan la ilaha illallah ada syaratnya. Ada juga pembatalnya, otomatis dengan sendirinya. Syaratnya ya ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, ingkiyat dan qabul. Pembatalnya ya syirik, ya mengambil ilah selain Allah, mengadakan hal-hal yang macam lah ada pembahasannya. Iya total. Tapi secara umum mungkin sebelum dijabarkan tentang pembatalan tersebut dia harus paham Islam itu apa. Islam ya ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Karena banyak orang ketika ditanya apa itu Islam, jawabannya macam-macam. Apa itu Islam? Islam, saya tahu Ustaz, ya apa? Islam itu singkatan Tat. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Bisa pas. Ya, I-nya Islam, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Bisa pas. Indonesia ini serba pas dah pokoknya. Tapi kalau memang betul Islam itu kasusnya di lohor. Orang Arab mana paham lohor, betul? Lahore ada di India, lohor. Coba tanya ntar di Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khalas lahor, lahor, ada lahor, zuhur, zuhri. Ayo, jadi bukan itu. Islam yang dimaksud istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ya tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itulah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Ya, di antum ada stiker nih. Stiker Al-Azifi Channel dan Al-Azifi Bro. Al-Azifi ini artinya hidup apa adanya. Nah, ya. Mudah-mudahan manfaat, bisa ganti karoseri lah, tempelin di belakang ini. Karena ini stiker limited edition. Ada lagi satu yang nanya, silakan. Antum, na'am, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, iya, iya. Ayo, nah, ya, Ustaz, tadi ada pepatah mengatakan Muslim itu seperti mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Ya, sebenarnya bukan berarti kita enjoy dalam lumpur, tidak. Yang dimaksud di sini orang Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Jadi nggak berubah nama. Anda tinggal di Jakarta, tinggal di kota tempat Anda lahir dimanapun Surabaya ya, Anda tetap Muslim. Hatta di tengah kilang Exxon Mobil, jadilah seorang Muslim. Jangan kesibukan membuat kita lupa kita tercipta untuk beribadah. Makanya dengan begini nih, ya saya keliling kemana-mana. Saya senang sekali sama anak-anak, sahabat-sahabat, saudara sebangsa setanah air ini. Kita nih enjoy dengan kajian dimanapun kita berada. Ya, ternyata memang inilah yang dikatakan Muslim sejati. Aktivitas nggak membuat kita lupa bahwa kita tercipta untuk beribadah. Jadi kalau memang harus bertahan ya nggak apa-apa, nggak jadi berubah. Bahkan kalau istilah mutiara itu kan makin keruh lumpur, makin jelas opalnya kan, warnanya bagus itu. Ya semoga Allah muliakan antum insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Anak kasih soal ya, karena waktu. Iya, soal yang pertama. Ini boleh nih apa yang usul salasa tadi 3 landasan pokok dan sambil dijelaskan sedikit dari yang disampaikan. Fadhal. Antum Pak, masya Allah. Fadhal. Oh masya Allah. Masya Allah. Jabaran nih sebetulnya nih. Betul sudah mengenal Allah, mengenal Islam itu dengan benar, mengenal Nabi Muhammad dengan benar. Ya, sahih. Insyaallah manfaat. Bro. Pertanyaan yang kedua. Iya. Ketika kita tahu bahwa ada janji Allah hadama tu'aduna likulli awabin hafiz tadi. Buat orang-orang yang mau menjaga peraturan, Allah akan berikan kemuliaan buat orang-orang yang tahu hidup ini untuk beribadah.
Sehingga orang yang beribadah, orang yang bertauhid kepada Allah, itu yang utama. Tauhid yang dimaksud la ilaha illallah. Ada rukun la ilaha illallah dan konsekuensi ketika dia mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Coba silakan yang mampu. Ibu-ibu ada? Saya depan ibu-ibu ada? Mau coba? Silakan, ada? Mau coba silakan, nggak apa-apa. Iya? Ada? Silakan. Bisa kerasan dikit yang menjawab, silakan. Ya, jelaskan tentang rukun la ilaha illallah dan konsekuensi ketika mengatakan Muhammad Rasulullah. Ada 4 tadi. Enggak ada? Saya kasih yang laki dulu, antum coba. Untuk konsekuensi la ilaha illallah, menjauhkan segala Tuhan, menjauhkan segala kesyirikan, dan kedua menetapkan hanya pada Allah. Taib. Keempat konsekuensi kenabian, taat pada perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian menjauhkan larangannya, kemudian membenarkan kabar yang beliau sampaikan sekalipun itu baik, dan keempat mengerjakan ibadah sesuai yang dicontohkan. Masya Allah ya. Kehabisan nih hadiahnya. Ada lakum insyaallah, ada apa? Ada kaos 7 jalan 1 tujuan insyaallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Seperti yang direncanakan tamam jam 1, mudah-mudahan manfaat insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, saya tutup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.